Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas market saham Asia yang kompak mengalami penurunan, namun IHSG berhasil menguat. Apakah benar IHSG ini paling kebal dari isu resesi? Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir guys ya. IHSG hari ini berhasil menguat di kala bursa saham Asia mengalami pelemahan ataupun penurunan, dan IHSG hari ini menguat 0,74% di level 7.672 guys ya, dan naik 56,37 poin dibandingkan hari sebelumnya. Nah, jadi kita melihat guys ya bahwa banyak sekali bursa saham di Asia yang tertekan di zona merah ya. Seperti indeks Taiwan yang hari ini turun 4,5%, lalu ada Nikkei Tokyo yang turun 4,24%, Topix Jepang juga turun 3,65%, Kospi Korea hari ini anjlok 3,15%, dan Singapura kita melihat hari ini turun ya 1,12%-an, dan lainnya juga terkoreksi guys ya sekitar 0,4 ya sampai 1%-an guys ya untuk market saham di Asia. Dan hari ini Indonesia atau IHSG menjadi satu-satunya indeks saham yang mengalami penguatan guys ya di Asia, naik 0,74% ya di level 7.672. Nah, ini terjadi akibat salah satu sentimen yang mewarnai laju bursa Asia pada hari ini, yaitu adalah aktivitas jasa Cina yang berekspansi amat rendah dari apa yang diharapkan sebelumnya, di mana ada survei swasta ya di lapangan yang menggambarkan bertambahnya kekhawatiran atas kesehatan ekonomi Cina. Indeks manajer pembelian jasa Caixin Cina melambat menjadi 51,6 pada bulan Agustus dibandingkan dengan 52,1 pada bulan sebelumnya, menurut pernyataan yang dirilis terbaru oleh Caixin dan juga S&P Global pada hari Rabu lalu guys ya. Nah, jadi memang kita melihat ya untuk perkembangan dari ekonomi Cina ini juga belum pulih, dan ya kita melihat hari ini juga market saham Asia rata-rata kompak yang mengalami penurunan. Lalu ada pemberitaan juga ya guys ya terkait dengan bulan September. Mimpi buruk September dimulai, bursa Asia merah, Nikkei ambrol ya 4%. Nah, ternyata di bulan September ini biasanya bukan hanya IHSG saja yang mengalami koreksi ataupun merah guys ya, tapi ternyata banyak juga bursa saham lainnya yang setiap bulan September itu juga rata-rata mengalami koreksi. Ya, bahkan Bitcoin sekalipun ya pada bulan September digadang-gadang menjadi bulan yang penuh dengan warna merah seperti itu. Atau memang ya biasa terkoreksi guys ya. Lalu kita melihat juga guys dari sisi rupiah, ternyata rupiah kita naik guys ya, artinya ada pelemahan ya meskipun tipis 0,068% guys di level 15.496 rupiah per 1 USD-nya. Apakah ini bagus ya? Kalau misal kita perhatikan memang sempat melemah lagi ya di level 15.500-an, dan ketika rupiah kita melemah ini sebenarnya bisa membebani IHSG. Dan memang dari beberapa pemberitaan sebelumnya pun ya saya sempat melihat ya bahwa investor asing itu sebenarnya paling banyak ya mengakumulasi surat utang negara atau SBN ya guys ya, SUN dan juga SBN di Indonesia, yang mana rate-nya memang masih di angka yang cukup tinggi ya, di atas 6%, tepatnya 6,25% guys ya untuk BI rate, yang mana dinilai sebagai investasi yang ibaratnya bagus gitu guys ya dari investor asing, sehingga mereka berani memborong surat berharga negara di Indonesia yang kemungkinan itu akan dipangkas ya setelah The Fed pangkas suku bunga di kuartal 4 nanti. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ya guys ya, inflow yang terjadi di market saham ini sebenarnya tidak lebih besar dibandingkan inflow yang terjadi di SBN Indonesia seperti itu. Dan juga kemarin saham Nvidia maksud saya itu turun guys ya, dan kekayaan bos Nvidia juga menguap 154,86 triliun dan menjadi kerugian terbesar dalam sehari ya. Teman-teman juga bisa cek Nvidia kemarin anjlok ya 9,53%, dan hari ini pun ya tadi saya sempat lihat pergerakan saham Nvidia itu sedang ada pergerakan turun lagi guys ya, masih sekitar ya 0, sekian sampai 1%-an lah ya untuk koreksi Nvidia ya pada hari ini di pre-market ya. Teman-teman juga bisa cek pre-marketnya turun ya 1,73%. Oke guys, jadi untuk Nvidia ya ini sebenarnya juga terjadi ya guys ya di pasar saham Amerika Serikat ini rata-rata mengalami penurunan yang cukup besar dipimpin oleh perusahaan teknologi seperti Nvidia, dan indeks S&P 500 juga turun 2%. Nasdaq Composite jatuh 3,3% dan indeks Philadelphia Semiconductor merosot 7,8%. Saham Nvidia turun 9%-an dan kehilangan lebih dari 250 miliar guys ya dari kapitalisasi pasar. Setelah mendapat
dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat ya terkait dengan penyelidikan antitrust ya guys ya, sehingga investor menjadi lebih berhati-hati menjelang data pasar tenaga kerja yang akan datang. Dengan hasil survei aktivitas manufaktur Amerika Serikat menunjukkan penurunan untuk bulan kelima berturut-turut ya. Indeks fix ya naik 15,6 menjadi 20,7 menunjukkan peningkatan kekhawatiran terhadap volatilitas pasar seperti itu. Nah, jadi untuk market saham di Amerika Serikat ya kita melihat juga rata-rata saham big caps ya teknologinya juga mengalami koreksi dan ini sebenarnya masih inline dengan apa yang dilakukan oleh Warren Buffett yang mana Warren Buffett itu sempat menjual guys ya banyak sekali saham-saham yang dimilikinya. Ya meskipun ada yang mengatakan bahwa porsi penjualan Warren Buffett katanya itu hanya 20%, itu hanya 30%. Tapi ya kita tidak bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Warren Buffett. Kenapa Warren Buffett menjual banyak sekali sahamnya dan tidak lanjut hold gitu guys ya. Pasti ada sesuatu. Pasti beliau berpikir bahwa market ini akan terjadi instabilitas atau ketidakstabilan di market sehingga Warren Buffett ya ketika melakukan take profit pun itu berpikir untuk beli lagi di harga bawah gitu guys ya. Sehingga ya sebagian di take profit, nanti hasil dari take profitnya kemungkinan besar juga tidak akan dihabiskan. Pastinya akan dibelikan lagi gitu guys ya terhadap saham-saham yang bagus, yang menarik, yang harganya juga sudah terdiskon seperti itu. Lalu kita melihat ya untuk hari ini saham di Indonesia untuk saham-saham big caps ya memang kalau misal kita perhatikan rata-rata mengalami penghijauan guys ya. Untuk saham BBCA hari ini naik 1,23%, Bank Mandiri juga naik guys ya 1,41%. Lalu ada Brand yang hari ini juga naik tinggi 9,76%, lalu ada Tepia yang hari ini hijau 0,79% dan saham Cuan hari ini naik 1,69%. Lalu ada Bayan Resources yang hari ini juga naik 0,75%. Sayangnya saham-saham big caps perbankan lainnya sebagian ini ada yang mengalami koreksi ya seperti BBRI hari ini koreksi 1,45%, BBNI koreksi 0,47%, lalu Telkom juga hari ini masih close di harga yang sama dan Astra International hari ini terkoreksi 1,46%-an guys ya. Dan jika kita melihat ya saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing itu sesuai dengan apa yang kita tampilkan di thumbnail ya guys ya. Di thumbnail kita menampilkan ada saham BBRI, Astra International, dan juga Antam, yang mana tiga saham ini menjadi saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing. BBRI hari ini terkena net sell asing 333 miliar, lalu ada Astra International yang hari ini mulai net sell ya 53 miliar, dan Antam yang lanjut terdistribusi 38,2 miliar guys ya. Selanjutnya ada saham Akra, INTP, Saratoga, Breeze, Arto, lalu ada RAM, SMGR, Unilever, Medco, BRMS, Pegas, Adro. Nah, Pegas Adro ini saham yang sebelumnya sempat uptrend ya guys ya, namun kita melihat ternyata terkena net sell asing. Lalu ada Cepin, Bumi, SMRA, dan juga saham Buka. Sementara saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing itu ada saham BBCA, Brand, lalu ada BMRI, BBNI, ISA, Telkom, CTRA, XL, AMRT, Petrosi, lalu ada ITMA, Tepia, ICBP, PANI, INDF, UNTR, BBTN, Aman, dan juga MAPA guys ya. Nah, jadi untuk hari ini sebenarnya masih ada inflow yang positif ya, namun angkanya di sini perlu kita pertanyakan gitu guys ya. Kenapa? Ya karena hari ini hanya net buy 193 miliar saja guys ya, dengan BBRI dan juga Astra International yang ternyata terkoreksi ya dan juga terkena net sell asing. Nah, untuk Astra International saya tidak terlalu tidak terlalu kaget sebenarnya karena angka manufaktur di Indonesia juga turun ya guys. Jadi ada kontraksi sehingga wajar kalau misalkan Astra International terkena koreksi. Tapi apakah saham BBRI juga tidak lanjut diakumulasi guys ya? Dengan yang tadi kita lihat dari money flow-nya ternyata saham BBRI sudah mulai distribusi asing kembali. Nah, lalu angka yang kita pertanyakan di sini adalah di mana inflow asing ini sangat besar masuk ke IHSG sejak tanggal 20 ya sampai 30 Agustus lalu ya guys ya. Dan kalau misalkan kita tracking pun sejak pertengahan Agustus inflow-nya sudah sangat bagus guys, kisaran 400 sampai 700 miliaran. Dan angkanya ini sangat kecil guys ya jika kita bandingkan dengan 2 hari terakhir, tepatnya pada tanggal 3 kemarin dan tanggal 4 hari ini ya, yang hanya net buy asing 116 miliar dan 193 miliar ya. Meskipun secara daily hari ini ada sedikit kenaikan guys dari 116 menjadi 193 miliaran. Nah, tapi
pertanyaannya gini guys ya, apakah memang investor asing ini mereka memilih untuk wait and see karena bursa saham ya guys ya, baik di Amerika Serikat dan juga di Asia itu rata-rata mengalami koreksi, sehingga investor asing memilih wait and see ya untuk masuk dan melanjutkan akumulasi di IHSG. Padahal teman-teman juga tahu ya bahwa saham-saham di IHSG masih banyak yang terkoreksi dan juga masih banyak yang terdiskon ya, seperti saham BBRI, BBNI itu kan masih setengah jalan guys. Kemarin sempat naik ya, sempat rebound, namun kita melihat ya di 2 hari ini cukup sideways. Jadi sebenarnya masih setengah jalan ya, belum uptrend, belum ibaratnya belum naik tinggi mendekati all time high-nya. Berbeda dengan BBCA dan juga BMRI yang semakin mendekati area all time high-nya dan juga terus volatil ya guys ya, dia sideways saja sebenarnya di atas seperti itu. Jadi seperti S&P 500 lalu saham Nvidia, saham di Asia, Nikkei Jepang, Kospi ini rata-rata terkoreksi guys ya. Dan memang apakah IHSG ini kebal dari isu resesi? Ya meskipun terkena deflasi dan angka manufaktur kita juga terkontraksi gitu guys ya. Jadi saya pribadi masih membutuhkan banyak sekali konfirmasi guys ya di beberapa perdagangan selanjutnya, baik dari data-data makroekonomi ataupun data dari money flow-nya, maka saya tidak bisa memutuskan guys ya apakah saham akan benar-benar anjlok di September atau malah Indonesia akan kecipratan inflow ya guys ya dari para investor asing pada bulan September ini, sehingga IHSG yang digadang-gadang akan naik ya ke 8.000 itu bisa terwujud ya guys ya. Tapi kalau misalkan yang naik hanya saham brand ya mungkin bisa terwujud. Tapi ya apakah akan dinaikkan juga saham-saham yang kita pegang, saham-saham yang fundamentalnya bagus dan juga saham yang rutin bagi dividen, apakah akan terkena akumulasi? Nah, itu menjadi pertanyaan yang cukup besar ya guys ya di benak kita. Oke guys, kalau misal kita lihat guys ya, banyak sekali saham-saham di Jepang yang hari ini terkoreksi ya, rata-rata merah. Ya of course ini menjadi warning juga sebenarnya untuk kita ya. Meskipun kembali lagi, saya pribadi masih membutuhkan banyak sekali konfirmasi guys dari money flow dan juga data makroekonomi yang nantinya juga kita melihat ya data mikroekonomi di Indonesia, bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia. Apakah Indonesia masih resilient atau akan ada terjadi sesuatu, atau mungkin saham-sahamnya bubble yang akan pecah gitu guys ya. Ada saham bubble yang akan pecah ya, saya tidak tahu gitu guys ya. Tapi kita akan terus pantau buat teman-teman ya guys ya. Lalu untuk saham-saham di Korea juga rata-rata merah ya pada hari ini. Berikut dengan Bitcoin yang hari ini anjlok 4,2% secara daily dan weekly sudah turun 5,6% ya guys ya. Ini untuk harga Bitcoin sudah turun di level sekitar 56.500 USD ya guys ya, turun dari 59.000 US dollar seperti itu. Dan kalau misal kita lihat juga banyak sekali altcoin yang juga mengalami koreksi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya guys ya. Yang akan kita sampaikan ke teman-teman adalah kita mewarning teman-teman dikarenakan efek ya dari koreksi yang terjadi di market Asia dan juga market saham di Amerika Serikat. Ya meskipun hari ini IHSG resilience, tapi saya tetap mewarning teman-teman gitu ya. Untuk invest jangka panjang ya mungkin teman-teman tidak perlu terlalu khawatir ya. Yang penting sediakan cash untuk nanti tambah muatan ketika ada saham yang terkoreksi seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.